Assalamualaikum, salam belajar. Kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas 10, Bab 2 yaitu tentang ketentuan UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, meliputi daratan, perairan, dan udara yang membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, serta dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Wilayah ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan luas daratan dan perairan sekitar 5.193, 2.505.193, 250, 5.193.250 km persegi. Wilayah ini secara geografis berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Secara geografis, wilayah Indonesia terbentang luas dan terdiri dari daratan, perairan, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atasnya. Perbatasan, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara itu, perbatasan lautnya dengan India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 5.193, 2.505.193, 250, 5.193.250 km persegi, termasuk darat dan laut. Letak strategis, posisi geografis Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Unsur wilayah Indonesia meliputi daratan, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, dasar laut serta tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya. Status kewarganegaraan Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas di bawah UU Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan tunggal berlaku secara umum, sedangkan kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku untuk anak dari perkawinan campuran hingga berusia 18 tahun, setelah itu ia harus memilih salah satunya. Asas yang digunakan, asas kewarganegaraan tunggal, warga negara Indonesia, WNI, memiliki satu kewarganegaraan saja. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran, WNI dengan WNA, hingga berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan, ius sanguinis dan ius soli. Indonesia juga menganut asas ius sanguinis, keturunan, dan ius soli, tempat lahir, secara terbatas. Ketentuan penting lainnya, jika WNI memiliki kewarganegaraan lain, status sebagai WNI akan gugur, kecuali dalam kasus kewarganegaraan ganda terbatas yang telah diatur. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas harus membuat pernyataan memilih kewarganegaraan paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau menikah. Seseorang dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan berbagai cara, seperti karena kelahiran, pewarganegaraan, naturalisasi, pernikahan dengan WNI, atau permohonan yang dikabulkan. Ada syarat-syarat khusus untuk WNA yang ingin menjadi WNI, termasuk usia minimal 18 tahun, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, serta memenuhi persyaratan lainnya seperti sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, dan memiliki pekerjaan. Naturalisasi biasa adalah proses standar di mana seseorang mengajukan kewarganegaraan dengan memenuhi syarat-syarat umum yang telah ditetapkan, seperti usia, domisili, dan kemampuan bahasa. Sebaliknya, naturalisasi istimewa diberikan oleh Presiden kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi negara atau untuk kepentingan negara, dan proses ini membutuhkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Naturalisasi biasa, pengajuan, dilakukan atas permohonan individu itu sendiri. Proses, mengikuti prosedur administratif standar dengan persyaratan yang ketat, seperti
Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945. Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Bersedia membayar uang pewarganegaraan. Naturalisasi istimewa. Pengajuan tidak berdasarkan permohonan individu, melainkan diberikan atas dasar jasa atau kepentingan negara. Proses pemberian kewarganegaraan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Kriteria diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Indonesia, seperti atlet yang berprestasi internasional atau ilmuwan yang memberi manfaat besar bagi negara. Pengecualian, proses ini dapat diberikan meskipun persyaratan lain tidak terpenuhi, tetapi tidak diperbolehkan jika menyebabkan kewarganegaraan ganda. Penyebab utama hilangnya status kewarganegaraan. Memperoleh kewarganegaraan lain, seorang warga negara kehilangan statusnya jika secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain. Tidak menolak kewarganegaraan lain, status kewarganegaraan dapat hilang jika seseorang tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, meskipun memiliki kesempatan untuk itu. Dinas militer atau jabatan asing, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Masuk dinas di negara asing untuk jabatan yang hanya bisa dijabat oleh warga negara tersebut di Indonesia. Ikut serta dalam pemilihan umum, menyatakan janji setia kepada negara asing atau turut serta dalam pemilihan umum negara asing juga merupakan penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Memiliki dokumen negara lain, seseorang kehilangan statusnya jika memiliki paspor atau surat tanda kewarganegaraan dari negara lain yang masih berlaku. Tinggal di luar negeri, jika seseorang tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak memberitahukan keinginannya untuk tetap menjadi WNI, dan tidak secara berkala menegaskan kembali keinginannya di perwakilan RI, status kewarganegaraannya bisa hilang. Permohonan sendiri, seseorang bisa mengajukan permohonan kepada Presiden untuk melepaskan status kewarganegaraannya. Permohonan ini bisa diajukan jika yang bersangkutan berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di luar negeri, asalkan tidak menjadikan dirinya tanpa kewarganegaraan. Pencabutan oleh pemerintah, dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mencabut status kewarganegaraan karena alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Contohnya terkait pelanggaran hukum berat seperti terorisme, atau karena penipuan dalam proses kewarganegaraan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 28I ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaan mereka tanpa paksaan. Jaminan ini juga mencakup hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pendapat, dan menjalankan ibadah sesuai hati nurani, yang tetap memiliki batasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi hak orang lain. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sishankam-Rata, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem ini memiliki 3 komponen utama, TNI dan Polri, komponen cadangan, dan komponen pendukung, rakyat. Sishankam-Rata bertujuan untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman. Komponen Sishankam-Rata, komponen utama, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, yang memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam pertahanan dan keamanan. Komponen cadangan, warga negara yang telah ditetapkan dan dilatih untuk dapat dimobilisasi menjadi kekuatan pertahanan saat negara dalam keadaan genting. Komponen pendukung, meliputi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara dan siap untuk membantu pertahanan dan keamanan negara melalui berbagai cara, seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, atau pengabdian sesuai profesi.
Dasar Hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2. Menetapkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional memperbarui landasan hukum formal untuk implementasi Sishankam Rata. Bentuk partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara dalam Sishankam Rata tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga dapat berupa pendidikan kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara sejak dini. Pelatihan dasar kemiliteran, melalui wajib militer atau pengabdian sukarela. Pengabdian sesuai profesi, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai guru, tenaga medis, seniman, pengusaha, dan kesadaran bela negara, memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itu pembahasan bab 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas 10.